Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rika Risa Manwardani, saya dari kelas 81. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan IPA bab 5. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat. Semua zat dapat terlihat ataupun tidak terlihat terdiri atas unsur. Zat dapat terdiri atas satu unsur seperti beberapa logam. Setiap unsur diberi nama dengan simbol untuk membedakan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Selain itu, nama unsur juga memerlukan simbol yang mempermudah pengenalannya. Berikut adalah tabel dan nama simbol unsur. Sifat unsur terbagi menjadi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat fisika, suatu unsur berkaitan dengan kondisi fisik unsur tersebut jika bertemu dengan zat kimia lainnya. Sifat fisika yaitu suatu unsur berkaitan dengan kondisi fisik tersebut seperti warna bentuk zat. Dalam suhu ruang terdapat titik lelah, titik didih, serta daya hantar listrik atau panas. Berikut adalah tabel pengelompokan unsur logam dan non-logam. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada sifat-sifat unsur logam. Yang pertama ada unsur logam dikenal sebagai zat yang sangat kuat dan keras, namun logam juga mudah ditempat dan dibentuk sesuai kebutuhan. Ini yang menyebabkan unsur logam banyak digunakan oleh manusia. Kedua, sifat lainnya yang dimiliki unsur logam adalah memiliki kemampuan mengantar listrik yang baik. Unsur logam secara umum dapat dibedakan menjadi dari unsur non-logam karena terlihat mengkilap. Selanjutnya itu ada sifat-sifat unsur non-logam. Unsur non-logam berupa yang berwujud padat, tidak sekuat unsur logam. Ia mudah rapuh dan tidak dapat ditempa atau dibentuk. Yang kedua yaitu ada unsur non-logam, ada yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk unsur murni, ada juga yang dimanfaatkan dalam bentuk senyawa dengan unsur-unsur lainnya. Selanjutnya itu ada unsur dan atom. Unsur sebetulnya mengandung partikel yang bentuk dan ukurannya sama. Partikel inilah yang disebut paling kecil dalam suatu unsur yang disebut sebagai atom. Atom terdapat tiga, yaitu partikel sebagai proton, neutron, dan elektron. Pada atom tersebut, elektron yang dapat disebut sebagai elektron valensi letak elektron valensi umumnya ada di kulit luar atom kecuali untuk unsur-unsur dalam logam transisi. Berikut adalah periodik tabel unsur. Oke, selanjutnya itu ada tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah tabel yang memuat seluruh unsur yang telah ditemukan dalam alam semesta, baik unsur alami maupun unsur buatan. Dalam tabel periodik, golongan 1 hingga 2 ditambah beberapa unsur dari golongan 1 sampai 3 titik. Unsur non-logam berada di bagian kanan tabel periodik. Selanjutnya itu ada senyawa. Molekul dalam senyawa. Molekul terdiri atas dua atom atau lebih yang saling berkaitan. Ikatan atom yang membentuk molekul dapat merupakan ikatan kovalen atau ikatan ionik. Senyawa di sekitar kita yaitu ada air, gula, garam dapur, vitamin D, dan magnesium klorida. Selanjutnya itu ada memisahkan campuran pada partikel tidak larut dilakukan oleh pencampuran berjenis suspensi dan koloid. Ada beberapa metode yang pemisahan yang sebagai berikut, yaitu ada dekantasi, pengayakan dan penyaringan, sentrifugasi, dan memisahkan magnetis. Selanjutnya itu ya ada pemisahan campuran pada partikel larut. Pemisahan campuran pada partikel larut dilakukan untuk partikel zat yang lebih kecil dibandingkan memisahkan campuran partikel larut. Beberapa metode pemisahannya dijelaskan sebagai berikut, yaitu ada eksplorasi atau kristalisasi, distilasi atau penyulingan, dan kromomatografi. Oke, baik, sedikit aja sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Tiar yang telah membimbing saya dalam membuat video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.